Masa seumur dia dipaksa kawin cuma gara-gara gap ML? Ini sudah tradisi turun-temurun di keluarga kita. Dan Tante percayakan sama kamu untuk membawanya sampai ke Jogja dengan selamat. Ya, Su? Gila ya, hari gini masih ngurusin urusan tradisi sama apa kata orang. Oh, aku males kan naik pesawat sendirian. Kan nama Yusuf. Suf, kapan lagi, Suf? Bandung, Suf. Suf. Hi guys, welcome back again with me Astrid Bonifacia and you're now watching Satu TV. Sekarang gue lagi barengan sama Mbak Mira Lesmana dan juga Nicholas Saputra. Halo, apa kabar? Baik-baik. Gimana kabarnya, Niko? Baik sekali. Gimana Melbourne, Mbak? Suka? Senang sekali, hujan, panas, dingin. Ceritain sedikit dong tentang filmnya. Gue udah lama banget gak ditanya ini, lupa juga nih gue. Oke, filmnya itu tentang dua anak muda yang melakukan perjalanan dari Jakarta ke Jogja. Perjalanan yang harusnya cuma memakan waktu 15 jam paling lama menjadi 3 hari. Dan menjadi 3 hari yang tidak bisa mereka lupakan. Yusuf itu sebenarnya tipikal anak muda Jakarta banget ya, yang di satu sisi dia berada di kehidupan yang terbuka dengan berbagai macam informasi, misalnya dari internet, dari film segala macam. Jadi pikirannya juga, maksudnya dari sebagai anak muda yang suka melihat banyak hal lah, suka mencoba sesuatu yang baru. Tapi di saat yang bersamaan di keluarganya dia ya harus terikat dengan nilai-nilai tradisi, terus norma-norma keluarga. Asti sebagai Ambar Napi Tupulu. Nah, dia kurang lebih sama juga karakternya dengan Yusuf. Maksudnya posisinya gitu. Cuman kalau Yusuf ini lebih yang berat ke keluarga, mencoba memahami keluarga seperti apa dan mencoba menerapkan nilai-nilai tradisi dalam dirinya gitu, atau paling tidak menghormati deh gitu. Kalau Ambar ini justru kebalikannya. Dalam film itu kan selalu menarik untuk membuat atau menampilkan karakter-karakter yang memang berbeda ya. Karena kalau sama tidak akan terjadi konflik, tidak akan terjadi pengalaman-pengalaman yang menarik yang kita harapkan itu gitu. Jadi dengan adanya dua anak muda yang sebenarnya mereka kurang lebih sama, umurnya juga nggak jauh beda, yang mereka enjoy itu juga hal-hal yang sama. Tapi di satu sisi ada hal lain yang membuat mereka berbeda. Dan ketika mereka berdua kemudian ada di dalam satu mobil yang tadi kayak gue bilang, pastilah akan terjadi friksi, tapi akan juga terjadi pembicaraan yang asik, perdebatan dan lain sebagainya. Gimana caranya Niko untuk bisa jadi seorang Yusuf? Sebenarnya contoh karakter seperti Yusuf banyak di sekeliling gue, terutama di kampus gitu ya, atau di teman-teman sepermainan juga banyak lah contoh-contoh yang seperti itu. Jadi ya sebenarnya agak nggak terlalu susah untuk gue melihat contoh karakter Yusuf seperti apa gitu. Niko itu kebetulan karena memang waktu skripnya kita develop, dia lagi syuting sama kita juga. Dan Riri sama gue sambil syuting gitu udah ngerasa oke, Niko tuh selalu bisa memberikan dimensi-dimensi yang berbeda. Di G itu kita bisa melihat lagi Niko yang lain gitu. Dan kita ketika membaca skenario itu langsung merasa bahwa Niko will be perfect gitu for the part. Nah, cuma kalau untuk peran Ambar memang tidak semudah itu karena perannya menuntut sesuatu yang lebih ya. Dia harus berani, dia harus mau melakukan mungkin hal-hal yang belum pernah dicoba oleh generasi baru aktor-aktor di Indonesia. Jadi kita harus melalui proses casting. Selain itu kita juga harus cari yang chemistry-nya cocok dan enak sama Niko. Jadi ya Niko menemani lah kita mengcasting beberapa perempuan cantik dan akhirnya jatuhnya ke Asti. Dalam soal seks, sebego-begonya cowok pasti kayak kelihatan lebih pinter. Enggak. Hoi, bangun lu. Goblok nih. Lu di depan orang tua ngomongnya kasar kayak gitu. Kita kan numpang rumah dia. Cuman gara-gara lo bisa ngedapetin apa aja yang lo mau, bukan berarti lo bisa ngedapetin semuanya kapan aja lagi. Bila buku, bila kakak menjauh, memendam gelas di sana. Jadi Joplin.
Jimi Hendrix, Kurt Cobain, terus mau meninggal pas umur 27. Lewat sudah 3 hari itu selamanya. Ada perasaan kikuk nggak sih kalau ngelakuin adegan misalnya ciuman atau adegan mesra lainnya? Kikuk nggak ya? Ada sih, tapi yang kali ini bukan kikuknya beda gitu, karena gue masih udah temenan sejak lama gitu. Kita iya terus harus ranjang. Nggak ya, maksudnya bedanya ya udah temenan lama gitu, dia juga sempet deket lah, maksudnya sepermainan lah gitu. Deket apa nih? Mulai nggak asik. Nggak, ya maksudnya deket sama teman-teman satu geng gitu segala macam. Jadi ya udah kayak gitu hubungannya, terus tiba-tiba harus beradegan kayak gitu ya mungkin awkward sedikit, tapi bukan karena baru kenal gitu. Ngaruh banget gak sih yang film yang udah dipotong-potong sama lembaga sensor itu ke ceritanya sendiri? Mungkin kalau buat ceritanya sebenarnya sih enggak. You will still get the story, you will still get the juice gitu ya. Cuma nggak enak aja ya, lo udah bikin film itu kan semua dengan perhitungan. There's music, every dialogue is dipikirkan betul-betul. Jadi ketika harus terpotong-potong tentunya kita agak ngilu-ngilu gitu. Tapi ya what can we do? Kita coba appeal gitu, kesan support, tapi nggak dikasih juga. Mbak bisa kasih motivasi gak sih kalau misalnya di Indonesia lahan perfilman Indonesia tuh bagus dan bisa jadi lahan makan juga gitu? Iya, perfilman emang sekarang lagi semangat-semangatnya ya. Artinya banyak sekali anak muda yang antusias ingin terjun ke film. Di sisi yang lain juga angka produksi memang terlihat terus bertambah. Kalau toh gue disuruh bilang ke teman-teman yang lagi bikin film, I really hope mereka yang memang sekolah dan belajar film bisa memberikan sesuatu ke perfilman Indonesia, because we need tema-tema yang berbeda. Sekarang ini memang banyak sekali yang mengambil tema horor atau cinta remaja ya. I think we need more themes gitu yang lebih menarik, yang lebih challenging, dan genre-nya juga bisa macam-macam gitu. Tetap Terus nonton film Indonesia dan menjadi penonton yang baik ya. Maksudnya memilih film yang mungkin sesuai dengan umurnya. Terus memilih film juga yang bermacam-macam lah genrenya. Jangan cuman yang misalnya spesifik tertentu. Lihat juga sisi lain, misalnya dengan film-film yang nggak mainstream gitu. Film-film indie. Coba mengapresiasi film-film indie, film dokumenter gitu, karena film bukan cuma film feature aja gitu yang ada di bioskop, tapi perkembangannya juga bisa sangat baik lagi kalau didukung dari film-film misalnya independen atau dokumenter. Miliki gambaran asal, semua henti di sana.